rem belakangnya ngunci. Nah, ini rem belakang ngunci panas. Ini kalau diguyur air, wah ini udah nggak terlalu ini banget ini. Tadi ini ngunci, ngebul. Nah ini nah nih macet nggak bisa muter nih, macet. Kali ini ada motor Saber rem belakangnya ngunci. Nih barusan udah diguyur air, ngebul. Tadi nggak di videoin proses pas ngeguyur airnya, kelihatan ngebul banget. Ini ngempos. Nah, ini macet, ini seal master remnya ini macet, tuh dibersihin dulu. Nih, ngempos tuh. Ngempos. Ini dibersihin dulu, macet jadinya ngerem mulu. Jadi ketekan karena seal master remnya macet, tekan terus, akhirnya kampas remnya kan ketekan terus, jadinya macet. Nih karena seal master remnya macet, nanti bisa dibongkar, dibersihin. Coba dulu, nggak usah ganti seal master remnya, cukup dibersihin dulu aja, dibongkar, bersihin. Nih puter. Nah seret banget tuh. Seret banget. Ini coba dibongkar seal master remnya dulu aja, dibersihin, nggak usah diganti tapi coba dibersihin dulu. Biasanya sih karena motor jarang dipakai, maka seal remnya gampang macet. Ini proses bongkar dulu master remnya. Jadi rem disc cakram kok bisa macet, itu bisa pengaruh dari motornya jarang dipakai. Terus seal master remnya jadi cepet kaku, getas gitu ya. Kalau jarang dipakai itu malah cepet rusak. Terus karena memang udah usia, tapi kalau udah usia itu rata-rata biasanya malah jadi ngelos biasanya, bukan macet tapi malah ngelos, ngempos. Terus bisa juga direm terus. Nah direm terus, akhirnya minyak remnya terlalu panas, nggak kuat. Itu juga rata-rata sih ngempos, ngelos. Kalau itu bisa juga ada masalah yang macet, itu juga bisa. Tapi rata-rata kalau kampas rem macet itu rata-rata karena seal master remnya yang udah mulai getas, macet biasanya. Terus pemilihan minyak rem itu juga penting. Minyak rem yang DOT 3, kan minyak rem kan ada DOT 3, DOT 4, DOT 5. DOT 3 itu titik didihnya hanya mencapai 205 derajat. Terus kalau DOT 4 itu 230 derajat. Kalau DOT 5 260. Tapi kalau buat motor-motor harian cukup DOT 3 atau DOT 4, tapi lebih bagus sih DOT 4. Kalau DOT 5 itu nggak perlu lah kalau buat harian, karena itu udah masuk ke buat racing. Kalau DOT 5 itu, kalau DOT 5 nggak, kalau buat harian udah nggak perlu. Cukup DOT 4, yang DOT 4 aja udah sampai 230 derajat. Terutama untuk yang pegunungan gitu, lebih baik pakai DOT 4, jangan DOT 3. Memang kalau yang di standar pabrikannya itu kan, di standar pabrikannya itu pilihannya DOT 3 atau DOT 4. Biasanya di sini ada itunya nih, DOT 4 atau DOT 3. Nah nih, use only DOT 3 or DOT 4 brake fluid from A. Nah tuh, DOT 3 apa DOT 4, tapi lebih bagus ya DOT 4. Titik didihnya itu lebih tinggi daripada DOT 3. Makanya kalau saya sih pemakaian di bengkel itu lebih sering pakainya yang DOT 4. Ya mereknya jangan merek yang biasa, yang bagus sekalian lah gitu ya. Jadi kalau minyak rem sih saya anjurkan yang DOT 4 lah. Nah ini udah kecopot. Nah ini bener kan, nih tuh banyak kotorannya nih, sampai karat.
ini dicopot. Kalau yang normal ini kan sir clipnya udah kecopot nih, sir clipnya udah kelepas. Harusnya kalau yang normal itu seal masternya udah langsung jatuh. Ini masih nempel di dalam sini nih. Nah tuh, nah nih seal master remnya itu macet di dalam tuh. Nih tuh banyak kotorannya, apa, karat tuh, bisa dilihat kan karat. Makanya ketika remnya ditekan nonjok nggak balik lagi ya, kampas rem belakangnya jadinya neken terus karena seal master remnya macet ya. Ini dicopot dulu, ditonjok dari atas ini dicopot, baru ntar ditonjok ke bawah. Ini sealnya ditonjok dari atas. Ini udah keras ini tuh, udah mulai keluar. Nih udah mulai keluar tuh. Nah nih sealnya baru keluar. Nih sealnya nih, penyakitnya di sini nih. Sealnya macet, dibersihin dulu semuanya. Dibersihin tuh karat. Nah, kalau bersihin seal master rem itu nggak boleh dicuci pakai bensin, nggak boleh pakai bensin, nyucinya pakai air. Atau di sini kalau sealnya ini dibersihin dulu, jangan pakai nyucinya, jangan pakai air. Tapi kalau mau selain air itu bisa pakai pelumas, semprot pelumas. Kalau saya biasa pakai Rexco 50, semprotin sini. Intinya jangan kasih air, apalagi karburator cleaner. Masalahnya kalau pakai air atau karburator cleaner, karetnya ini nanti malah bikin ngempos nanti. Nih. Nah, yang dalam itu juga harus dibersihkan. Nih, misalnya di sini kelihatan tuh macetnya karena ini kotoran. Nih, kotoran di sini nih. Nah, nih. Kotoran ini yang bikin macet, kan kelihatan hitam banget nih. Kalau yang di sini kan bersih. Nah, ini kan kelihatan hitam nih. Nah, ini harus dibersihkan, nanti diamplas halus. Di lubang sini juga tuh kan karat juga. Nah, itu juga nanti dia bersihin semua. Nih, bersihin dulu deh. Nah, itu dirojok dulu, dibersihin dulu jalur master remnya, seal master remnya. Nanti kalau udah bersih tinggal pasang lagi. Nah, ini di amplas halus yang bagian macetnya. Kalau udah halus, ini bersihinnya dicuci pakai air. Kalau terlalu kotor ya bisa juga disemprot pakai Rexco 50 nih, Rexco 50. Nah, udah dilumasin, baru disemprot pakai angin biar bersih kotorannya. Ntar disemprot Rexco 50 lagi. Semprot Rexco 50 lagi, baru dimasukin ke master remnya. Kalau masih seret, dibersihin lagi. Ini coba dimasukin, kalau misalnya udah lancar ya wes, tinggal langsung pasang lagi ya. Ya, sekarang udah tinggal pasang, dites. Ini mau dikasih, kalau kita sih biasa pakai minyak remnya yang dot 4. Oke, sekarang tinggal proses mompa minyak remnya. Nah, kalau di Zona Speed itu enggak untuk pengisian minyak remnya itu bukan cara manual, tapi disedot pakai alat nih. Ini alatnya ini dari Takiro nih lihat.
nih dari Tekiro. Nih dari Tekiro. Jadi ini alat ini sistemnya itu nyedot minyak rem dari sini, dia disedot. Jadi udah nggak perlu bleeding lagi. Nih, nggak, contohnya nih kita lihat nanti hasilnya. Jadi nggak perlu bleeding, apalagi kalau buat rem belakang ini agak susah kalau bleeding. Oke, ini pakai minyak rem yang DOT 4, tinggal tuang. Tuang minyak rem. Nah, terus ini langsung disedot. Nah, ini kalau disedot, ini minyak remnya turun. Ini minyak remnya di sini turun. Nah, terus disedot pakai alat vakum dari Tekiro ini. Ini tetap dari lubang yang biasa buat lubang angin itu nyedotnya. Nah, ini minyak remnya makin turun. Kalau disedot gitu makin turun. Udah, tinggal di remnya. Nah, ini udah selesai. Ini udah dapet remnya. Jadi udah nggak perlu nggak perlu bleeding lagi lewat sini ya. Nggak perlu lagi di bleeding manual, apalagi dikocok-kocok gitu istilahnya. Nggak perlu kalau pakai alat yang vakum dari Tekiro tadi. Nah, ini sekarang rodanya udah bebas, normal. Nih, puter, rem. Nah, ini adalah mengatasi rem belakang macet. Nah, ini rem belakang macet. Jadi untuk semua motor sih cara mengatasinya sama sih. Memang lebih bagus itu seal master remnya diganti baru kalau mau lebih bagus ya. Kalau misalnya dana cekak ya, seal master remnya dibersihin dulu aja. Tapi kalau emang lebih itu sih diganti baru. Jadi ini cara mengatasi rem macet di motor ini motor Saber ya. Tapi semua motor sih penanganannya hampir sama, nggak ada perbedaannya, sama. Oke, cukup sekian dari bengkel Juna Speed. Salam kupu ireng.